Kita lanjut. Ini adalah persamaan untuk menghitung deformasi sebuah titik di balok menggunakan kerja maya. Jadi ini saya jelaskan satu persatu komponen-komponen di persamaan ini ya. Q itu adalah Q yang sudah kita gunakan di bebannya. Dalam hal ini kita anggap dia 1. Dan delta P ini maksudnya adalah deformasi yang hendak kita cari di sistem yang sebenarnya. Dalam hal ini adalah delta C yang kita inginkan, deformasi di titik C di sistem P-nya. Lalu inilah MQ yang kemudian MQ itu ini yang kita baru cari itu, ini dia MQ-nya. Persamaan momen di sistem Q. Dan MP adalah persamaan momen di sistem P-nya. Sementara ini E dan I adalah konstanta. Konstanta modulus elastisitas dan momen inersia dalam hal ini sudah diberikan. Jadi kalau kita sederhanakan persamaannya ini jadi delta C yang mau kita cari tadi, ya, delta C itu sama dengan 1/per EI-nya bisa keluar dari persamaan integral tersebut. Ini tinggal integral kita mengalihkan momen MQ dengan momen MP menggunakan integral dx. Ya. Nah, karena persamaan momen itu tidak sama antara satu segmen dan segmen yang lain, kita tidak bisa langsung mengintegrasikan dari ujung kiri balok sampai ujung kanan balok, sepanjang balok. Jadi kita harus melakukannya per segmen. Jadi di sini ini 1/per EI, ini kita bisa melakukan dari 0 ke 5 untuk segmen AB, MQ AB dikalikan dengan MP di segmen AB dx, ya. Ini saya di dalam kurung ditambahkan dengan jadi tadi ya dari 0 ke 5 integrasinya. Terus yang BC-nya itu adalah dari 5 ke 10 momen Q yang ada di segmen BC dikalikan dengan momen P yang ada di segmen BC tersebut. Ya, ini dia 5 sampai 10. Kemudian satu lagi adalah momen di segmen CD-nya. Di segmen CD-nya yang juga nilainya adalah dari 0 sampai 10 MQ di segmen DC sebenarnya, ya, atau CD sama saja, BC dx. Ini kurung. Jadi kalau kita jumlahkan semua panjangnya itu sama dengan total panjang baloknya, 0 ke L ke total panjang baloknya, yaitu 20. Total panjang integrasi ketiga segmen ini sama dengan 20. Oke, jadi kita lanjut dengan kita melakukan integrasi untuk masing-masing segmen. Kembali di sini di luar kurung ini adalah 1/per EI, kita akan perhitungkan belakangan, ya. Itu 0,5 MQ untuk segmen AB adalah setengah X. Ya, setengah X di sini, dan MP-nya untuk segmen AB 12 X. Ini dx, ya, tambah ini sorry, bukan dari 0 tapi dari 5 sampai 10. Ini juga setengah X, ya, setengah X, ini minus 4X
tambah 80 tadi, dx tambah 0 kali 10 setengah x dengan 4x. Ini setengah x dengan 4x dx. Oke, kemudian saya lanjut lagi dengan tahapannya. Seper EI ini integral 0,5, ini 6x kuadrat, ya, tambah ini adalah minus 2x 2x kuadrat tambah 40x dx, ya. Terus 0 sampai 10 ini 2x kuadrat dx. Oke, kemudian ini kemarin yang saya sampaikan ke kalian, perlu dipelajari kembali integrasi, bagaimana mencari dari matematikanya integral dari 6x kuadrat itu apa. Kalau ada nanti yang kesusahan, itu bisa mengulang kembali integral dari ini apa, integral dari ini apa, pelajaran matematikanya, ya. Jadi integral dari 6x kuadrat itu adalah 3x pangkat 3. 3x pangkat 3. Kemudian nanti untuk x itu kita masukkan 5 pertama, baru dikurangi dengan yang ini bukan 3x pangkat 3, ini 2x pangkat 3, ya. Terus yang ini kita tambahkan dengan 2x ini berarti dia min 2/3 kali x pangkat 3, ya. Itu hasil integralnya, tambah ini 20x kuadrat. Ini kita nanti masukkan nilainya ke persamaan yang ini mungkin saya kasih begini aja kali, ya. Ya. Masukkan pertama x 10 sama dengan 10 kurang x sama dengan 5, ditambah ini 2/3 x pangkat 3, masukkan x 10 sama dengan 0. Oke. Jadi setelah memasukkan nilai-nilainya tersebut, kita akan memperoleh hasilnya. Untuk yang bagian yang pertama ini, kita memasukkan x sebesar 5 ke dalam persamaan tersebut. Itu akan kita dapat 5 pangkat 3 kali 2, 250. Ya, tentunya kalau kita masukkan 0 ke dalam persamaan itu akan 0. Jadi ini segmen yang pertama udah dapat 250. Kemudian segmen yang kedua ini, pertama-tama kita masukkan 10 ke dalam persamaan ini. Kemudian kita kurangkan dengan kalau x dimasukkan 5 ke dalam persamaan tersebut. Kalau x digantikan dengan angka 10 ke persamaan ini, hasilnya 1333,33. Dan sebentar saya perbaiki. Dan kalau 5 dimasukkan ke dalam persamaan tersebut, kita masukkan, kita peroleh 416,667. Sebentar ini. 416,67 dikurangi, ya. Kemudian di sini kalau 2/3 10 kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, kita peroleh 666,6
4,67. Ya, ini hasilnya dengan kita memasukkan angka-angka tersebut. Sehingga kalau kita ini totalkan, ini dapatnya adalah 1833,33 dibagi EI. Inilah deformasinya di titik C tersebut sebelum kita input nilai modulus elastisitas dan inersia. Oke, jadi ini inersianya dalam kips per inch ya, dan I-nya 240. Jadi E-nya ini 29.000 kips per inch kuadrat dan I-nya adalah 240 inch pangkat 4. Ya, sebentar saya cek lagi ya, kips per inch. Nah, ini ada perlu penyesuaian satuan di sini karena ini kita mendapatkan satuannya adalah kips per inch. Ini sudah oh ya, ini kan dia panjangnya ini sebenarnya ini satuannya, ini artinya kaki ini sebenarnya feet ini. Jadi perlu penyesuaian satuan di sini. Dia ya, kalau kita kalikan itu satu kaki itu, satu feet itu 12 inci. Jadi kalau kita lihat persamaannya, ini momen itu kan satuannya gayanya kip dan panjangnya feet. Jadi momen ini kip feet, ini juga kip feet dan panjangnya dalam feet. Jadi itu dia hasilnya harus kita satuannya ini harus matching. Sebentar saya buatkan. Jadi MQ tadi kan kips feet dia satuannya, MP juga kips feet, dan feet itu panjangnya ini L, ini MP, ini MQ. Sekarang dibagikan dengan EI-nya yang satuannya kips per inch kuadrat dikalikan dengan I-nya itu ini E, I-nya itu adalah inch pangkat 4, ini I. Dan sebenarnya di sebelah sisi Q yang sebelah kiri itu dia kip, makanya nanti ini delta C misalkan mau kita dapatkan. Jadi untuk itu, untuk supaya ini dengan ini mati, nanti ini mati ke sini, ini mati ke sini, ini jadi mati jadi inch kuadrat, ini feet pangkat 3 supaya dia jadi inci, ini kali 12 kali 12 kali 12 ya kan, dia sebentar ini 12 kali 12 inch pangkat 3 ya. Jadi nanti inch-nya ini sini mati jadi satuannya inch lah, delta C tersebut. Jadi kalau kita masukkan ini 1833,33 kalikan 12 kali 12 itu 1728, 12 pangkat 3 dibagikan dengan 29.000, E-nya dikalikan 240. Ini hasilnya, sebentar saya carikan buat kita, 0,455 inci ya. Ini dia hasil akhirnya defleksi yang terjadi pada titik C. Karena kita memperoleh hasilnya positif, berarti arahnya sesuai dengan arah beban virtual Q tadi yang kita misalkan ke bawah. Jadi defleksinya ke bawah. Memang masuk akal kalau kita bayangkan kalau ada beban transversal di balok tersebut akan mengalami defleksi ke bawah, berarti positif. Ya, sesuai dengan arah yang sudah kita misalkan Q ini adalah ke bawah. Yang besarnya adalah 0,455 inci. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.